Baik Noris dan pemirsa Tribun Jogja, dapat saya laporkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 kemarin baru saja dilakukan penandatanganan kontrak kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan 3 kabupaten kota, yakni pemerintah Kabupaten Sleman, pemerintah Kabupaten Bantul, dan juga pemerintah kota Yogyakarta terkait mega proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL. Saudara, proyek ini bukanlah proyek berskala kecil sebab nilai investasinya cukup besar, yakni 2,5 hingga 3 triliun rupiah, dan akan digarap oleh konsorsium Cakra Energi Lestari yang terdiri dari Pertamina NRE Tianjin. Konsorsium ini dipilih melalui proses seleksi ketat oleh PT Danantara Investment Management atau DIM bersama PT Daya Energi Bersih Nusantara. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menegaskan bahwa intervensi investasi pihak ketiga ini sangat mendesak. Hal ini dikarenakan 3 wilayah aglomerasi tersebut merupakan penyumbang sampah terbesar di daerah istimewa Yogyakarta, dan kapasitas daerah sudah tidak lagi memadai untuk menanggulanginya secara mandiri, berbeda dengan 2 wilayah di daerah istimewa Yogyakarta lainnya seperti Gunung Kidul dan juga Kulon Progo. Lalu kapan proyek ini akan mulai dibangun dan beroperasi? Hal tersebut disampaikan oleh Lead Waste to Energy sekaligus Direktur Investasi PT DIM, yakni Fadli Rahman, memastikan tidak akan ada penundaan jadwal. Proyek yang berdiri atas lahan seluas 5,7 hektar yang bersebelahan di TPA Piungan ini sudah memasuki tahap persiapan. Rencananya peletakan batu pertama atau groundbreaking akan dilakukan pada akhir tahun ini, tepatnya Desember 2026. Targetnya pada kuartal ketiga atau keempat pada tahun 2028 fasilitas ini sudah bisa beroperasi penuh. Kabar baiknya lagi, proses konstruksinya akan menyerap 200 hingga 1000 tenaga kerja yang diprioritaskan berasal dari warga lokal. Terkait teknologinya, saudara, fasilitas ini dirancang untuk menelan 1000 ton sampah per harinya. Pemerintah memastikan operasionalnya tidak akan mencemari lingkungan karena memenuhi standar Eropa yang bahkan melebihi standar nasional Indonesia atau SNI. Prosesnya cukup modern, sampah yang masuk akan dimasukkan ke dalam bangker tertutup dan kedap udara untuk mencegah bau, kemudian dikeringkan selama kurang lebih 5 hari. Air lindi yang keluar akan diproses kembali menjadi air bersih, sementara sampah yang mengering akan dibakar untuk memanaskan air menjadi uap yang selanjutnya memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Sampah dan abu pembakaran juga disaring dengan sangat ketat agar udara yang dilepaskan ke lingkungan menjadi udara yang bersih. Bagaimana dengan nilai ekonomisnya dari pembakaran 1000 ton sampah tersebut? Proyek ini diproyeksikan mampu menghasilkan daya listrik 18 hingga 20 megawatt per hari yang cukup mengaliri sekitar 15.000 rumah. Sesuai Perpres tahun 109 tahun 2025, listrik ini akan dibeli seluruhnya oleh PT PLN dengan nilai 20 sen per kilowatt per hour dengan masa kontrak selama 30 tahun. Skema ini diprediksi akan balik modal dalam 15 hingga 20 tahun dan yang paling penting tidak membebani APBD setempat. Tentu akan muncul pertanyaan bagaimana pasokan 1000 ton sampah per hari dari ketiga daerah tersebut tidak dipenuhi nantinya. Kemudian pihak pengelola sudah menyiapkan langkah mitigasi agar Pemda tidak terkena denda one prestasi. Opsinya antara lain menyerap sampah dari kabupaten lain yang berada di sekitar daerah istimewa Yogyakarta
kemudian meningkatkan haritase atau bahkan mengambil sampah dari timbunan lama di TPA Piungan yang saat ini sudah menumpuk meski jumlahnya pun sangat terbatas. Sebagai informasi atau tambahan, Yogyakarta Raya hanyalah satu dari 8 lokasi pengembangan PISEL tahap kedua berskala nasional. Adapun 7 wilayah lainnya yang juga akan segera digarap oleh berbagai konsorsium, yakni Medan Raya, Bekasi, Lampung, Serang Raya, Semarang Raya, Surabaya Raya, dan juga Bogor Raya. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.